Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Yang terhormat, dosen pembimbing kami, Bapak Dini Subara SSIMT PhD. Terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami melakukan presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 TPB 15 akan menjelaskan tentang permasalahan akibat pengaruh ekosida di Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dena Fania Retel Zahra sebagai moderator, Yohanes Genta Fernata sebagai pemateri 1, Diana Rahmawati sebagai pemateri 2, Aji Hafiz Talaga sebagai pemateri 3, Adinda Putri sebagai pemateri 4, Chandra Setiawan Ginting sebagai pemateri 5, Ihsan Yusuf Prawira sebagai pemateri 6, dan Aris Oktaliana sebagai pemateri 7. Baiklah, kita langsung mulai presentasinya. Kepada pemateri 1 yaitu Yohanes, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan ekosida. Dengan itu, kelompok kami membeli ekosida sebagai permasalahan utama dalam kajian ini, karena ekosida merupakan permasalahan lingkungan yang baru, tetapi sangat mengkhawatirkan, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan, dan tentunya agar tidak timbul permasalahan yang sama. Ekosida sendiri merupakan suatu peristiwa yang disebut sebagai kejahatan lingkungan, yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam, yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Ekosida berpotensi memusnahkan sumber daya alam dan manusia secara bersamaan. Kemudian lanjut slide berikutnya. Selanjutnya adalah faktor penyebab. Faktor yang pertama adalah Penyebab pertama adalah kurang pahamnya masyarakat mengenai ekosida. Hal itu dapat disebabkan karena kurangnya literasi masyarakat dan tidak pernah mendengar kata ekosida. Kemudian hal itu juga disebabkan karena tidak adanya kesadaran masyarakat dan masyarakat terlalu menutup diri dengan keadaan sekitar. Dan selanjutnya, karena kurang meratanya penguasaan dan pembagian lahan dalam masyarakat, dan tidak adanya penjelasan kepada masyarakat mengenai keadaan lingkungan. Kemudian, penyebab selanjutnya yaitu tidak mengerti dampak yang akan ditimbulkan. Yaitu hal itu disebabkan karena belum pernah merasakan dampaknya dan menganggap hanyalah sebuah istilah baru. Kemudian, tingginya sikap apatis masyarakat dan kurangnya literasi masyarakat juga dikarenakan hanya memikirkan lahan miliknya serta kurangnya rasa sosial pada masyarakat. Kemudian lanjut slide berikutnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yohanes sebagai pemateri 1. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri 2, yaitu Diana Rahmawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Masih pada faktor penyebab yang pertama yaitu Dari penyebab 1 tadi, hal itu disebabkan karena menganggap hanyalah sebuah istilah baru. Karena kurangnya literasi masyarakat, kemudian hal itu juga disebabkan oleh karena kurangnya rasa sosial pada masyarakat. Penyebab yang terakhir yaitu kurang menyadari penyebab ekosida. Karena tingginya sikap apatis masyarakat. Kemudian hal itu juga disebabkan oleh kurangnya rasa kepedulian terhadap lahannya. Karena tidak adanya upaya mencegah terjadinya ekosida. Kurang menyadari penyebab ekosida disebabkan karena kurangnya memahami pentingnya lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Karena hanya memikirkan keuntungan pribadi. Hal itu disebabkan karena belum merasakan dampak yang sangat merugikan. Lanjut.
Hal itu disebabkan karena lebih mementingkan kebutuhan pribadi. Hal itu juga disebabkan karena kesadaran terhadap permasalahan lingkungan mulai hilang. Selanjutnya, penyebab terakhir dari men yaitu tingginya sikap egoisme masyarakat terhadap lingkungan hidup. Hal itu disebabkan karena kurang menghargai lingkungan hidup. Karena rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup mulai menurun. Hal itu juga disebabkan oleh kurangnya menyadari akibat yang akan terjadi. Selanjutnya, kita masuk pada faktor penyebab yang kedua yaitu metode. Penyebab yang pertama yaitu kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena kurangnya kebijakan pemerintah. Kemudian hal itu disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah. Karena subsidi lahan yang diberikan tidak merata. Sehingga kurangnya perhatian pemerintah terhadap lahan yang sangat luas. Lanjut. Faktor penyebab dari metode yang terakhir yaitu rendahnya pengetahuan. Hal itu disebabkan karena kurangnya informasi mengenai ekosida. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya sosialisasi ekosida ke daerah, karena kurangnya rasa ingin tahu masyarakat mengenai ekosida itu sendiri. Kemudian hal itu juga disebabkan oleh tidak adanya bantuan informasi mengenai ekosida. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Aji sebagai pemateri 3. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor dari money. Di mana yang penyebab pertamanya itu tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan serta latar belakang keluarga yang kesulitan ekonomi sehingga kurangnya keterampilan. Penyebab kedua dari money itu kurangnya sarana dan prasarana di daerah yang disebabkan karena dana dari pemerintah yang kurang dan tidak adanya dana yang turun ke daerah sehingga menyebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah. Penyebab terakhir dari money itu ada pendapatan yang rendah yang disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan juga jenis lapangan pekerjaan yang tidak sesuai, serta pembagian lahan yang tidak merata yang menyebabkan upah tidak sesuai. Selanjutnya ke faktor keempat yaitu market, di mana penyebab pertama itu masyarakat itu sendiri. Kurang mengertinya masyarakat mengenai ekosida itu disebabkan karena tidak adanya sosialisasi serta kurang meratanya penyebaran informasi mengenai ekosida, sehingga bantuan untuk menyalurkan sosialisasi mengenai ekosida itu tidak ada. Penyebab kedua dari market adalah pemerintah atau lembaga pemerintahan. Tidak adanya kegiatan pengawasan terhadap lingkungan hidup dan kurang terorganisirnya lembaga pemerintahan serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan lingkungan yang menyebabkan tidak meratanya pembagian bantuan dari pemerintah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Adinda Putri sebagai pemateri 4. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya.
yaitu faktor kelima, material, yang memiliki penyebab utamanya fasilitas kurang memadai yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung, disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah pelosok, disebabkan sulitnya akses jalan untuk menjangkau daerah pelosok, serta disebabkan oleh bantuan yang tidak merata penyebarannya. Pada faktor keenam yaitu mesin, di mana penyebabnya yang pertama yaitu mesin industri yang mengalami ledakan yang disebabkan oleh kesalahan operasional penggunaan alat, disebabkan kurangnya keterampilan, disebabkan masih mengandalkan tenaga manusia, serta disebabkan kurangnya penjelasan mengenai teknologi alat canggih. Penyebab berikutnya yaitu perusahaan industri yang mengalami masalah yang disebabkan karena kebocoran limbah industri akibat tidak adanya pengawasan, disebabkan kurang memperhatikan tempat pembuangan limbah, serta disebabkan oleh kurang memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Slide selanjutnya. Penyebab berikutnya yaitu pembuangan limbah sembarangan yang disebabkan tidak adanya kepedulian terhadap lingkungan, disebabkan limbah yang dibuang sembarangan, serta disebabkan oleh hasil limbah yang dihasilkan terlalu banyak. Pada faktor selanjutnya yaitu time, di mana memiliki penyebab utamanya yaitu masyarakat sibuk bekerja yang disebabkan memenuhi kebutuhan hidup, disebabkan mementingkan urusan dan keuntungan pribadi, disebabkan kurang peduli dengan lingkungan sekitar, serta disebabkan kurangnya tanggung jawab masyarakat untuk lebih disiplin. Faktor berikutnya yaitu teknologi, di mana penyebabnya yaitu tidak adanya alat atau inovasi yang terbaru untuk mencegah ekosida, yang disebabkan kurangnya keterampilan dan pengetahuan, disebabkan kurangnya informasi mengenai pencegahan ekosida dan dengan alat canggih, akibat masyarakat pelosok kesulitan untuk mendapatkan sosialisasi perkembangan teknologi alat canggih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 4. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Chandra Setiawan sebagai pemateri 5. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Berikutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari materi tentang faktor penyebab bagian faktor informasi. Penyebab pertama, distribusi informasi ekosida tidak merata, disebabkan karena masyarakat yang apatis, disebabkan juga karena masyarakat pedalaman yang kesulitan mendapat informasi. Hal itu disebabkan juga tidak adanya bantuan untuk mensosialisasikan mengenai dampak ekosida. Penyebab selanjutnya mengenai informasi yang disampaikan kepada masyarakat kurang jelas dan terbatas. Hal itu dikarenakan media sosial terbatas, disebabkan karena kurang meratanya akses internet, yang dimana dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang mendukung untuk mendapat informasi mengenai ekosida. Slide selanjutnya. Analisis akar permasalahan dengan diagram fishbone. Berikut merupakan gambaran fishbone yang berasal dari diagram faktor penyebab dari kelompok kami. Baik, sekian dari saya untuk presentasi materinya. Untuk selanjutnya saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 5. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ihsan sebagai pemateri 6. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang hasil identifikasi faktor potensial. Yang pertama ialah rendahnya pengetahuan masyarakat, yaitu terdapat pada tulang M1.1, M1.1.1, M1.2.2.1, M2.2.1.1.1, dan M4.1.1. Yang kedua ialah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, yaitu terdapat pada tulang M1.1.2.1.1, M2.1.1.1,
M2.2.1, M2.2.1.1, M4.1.1.1, M4.1.1.1.1, M4.1.1.1.1, T2.1.1.1, T2.1.1.1.1, dan I1.1.1.1.1. Yang ketiga ialah kurangnya kepedulian masyarakat terdapat pada tulang M1.1.1.1, M1.2.1.1, M1.3.2.1, M1.4.1, M1.4.1.1, M2.2.1.1, M6.2.2.1, dan T1.1.1.1. Yang keempat ialah limbah yang dibuang sembarangan. Ini terdapat pada tulang M6.2.1.1, M6.2.2, dan M6.2.2.1. Yang kelima ialah pemerintah kurang serius dalam menangani masalah, yaitu terdapat pada tulang M1.1.1.1, M1.1.2.1, M2.1.1, M2.1.1.1.1, M3.2.1, M3.2.1.1.1, M4.2.1, M2.1.1, M4.2.1.1.1, M4.2.1.1.1, M5.1.1.1, dan M5.1.1.1 dan titik 1. Slide selanjutnya. Selanjutnya ialah kesimpulan dan solusi. Lingkungan Sumatera Selatan banyak memiliki potensi sumber daya, di antaranya dari sektor pariwisata. Memiliki banyak pulau-pulau yang indah dengan kekayaan alam yang dimiliki sehingga memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat setempat dan dapat meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Dari banyaknya potensi yang dimiliki, permasalahan yang timbul di antaranya kerusakan lingkungan yang semakin marak akibat banyaknya pembangunan perusahaan industri. Kemudian persaingan pariwisata dengan negara lain yang lebih maju. Terjadinya bencana ekologis akibat alih fungsi lahan gambut menjadi kawasan perkebunan serta eksploitasi sumber daya alam. Sekian dari saya kembali. Terima kasih kepada pemateri 6. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eris Oktaliana sebagai pemateri 7. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari kesimpulan dan solusi. Untuk solusi dari semua permasalahan yang ada, dapat dilakukan beberapa hal, yaitu mengadakan sosialisasi secara langsung dan pemantauan terhadap masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut, diberikan pengetahuan atau edukasi terkhususnya generasi muda agar semakin peduli terhadap lingkungan. Setelah itu, mengkategorikan kejahatan ekosida ini sebagai pelanggaran yang berat. Kemudian, pemerintah tentunya harus ikut andil dalam membuat sebuah kebijakan mengenai bahaya ekosida terhadap lingkungan dengan merehabilitasi, reboisasi, dan mengkonversi kembali setiap teritori dalam membangun hutan kota dan hutan desa. Dilaksanakan kerjasama masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tertentu demi menghindari ancaman dan mengembangkan kepedulian.
masyarakat terhadap lingkungan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, lingkungan alam yang ada di Sumatera Selatan akan menjadi lebih baik dan menjadi daerah yang berkembang dengan baik dari segi pariwisata, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan harapan kedepannya untuk Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk menjadi lebih baik, lebih maju dari berbagai bidang, baik itu lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk lebih mengenal lagi tentang Sumatera Selatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.